dapetin barang tuh sama aja kayak dapetin cewek sebenarnya. Harus susah-susah dulu gitu. Lu tau ikannya Davin gitu, makanan nasi bok, nah kan seumur hidup malu anjing kayak gitu. Orang-orang udah lebih berprivilege gitu, jadi lebih gampang kaya, atau dia karena dia mungkin lebih susah, dia ngelihat ke atas tuh kayak nggak mungkin bisa ke atas gitu. Hello YouTube, welcome to Young Dumb Broke Channel. Sekarang lu bisa jelasin nama lu, umur lu, bisnis atau pekerjaan lu, dan kisaran atau pendapatan lu berapa? Nama gue Rainer, umur gue 21 tahun. Gue kerja di bidang showroom mobil bekas. Terus pendapatan gue 15 juta per bulan. Kenalin, nama gue Jacob, usia gue 22 tahun. Sekarang gue bekerja di salah satu perusahaan F&B di bidangnya sebagai content creator. Untuk jadi pendapatan sih sekitar 5 jutaan lah goceng. Lu pernah denger gak sih Pin, pepatah mengatakan duit itu gak dibawa mati, tapi gak ada duit itu bikin mati, Pin. Berat banget langsung pertanyaannya. Pertanyaan pertama, arti duit buat gue, ya yang pasti bukan segalanya sih. Ya karena kalau lo punya banyak duit belum tentu happy gitu aja sih. Ya sebagai sarana aja sih, kalau kayak lo pengen beli apa gitu, atau lo pengen ya lo menyalurkan hobi gitu. Tapi kalau buat nyari kesenangan ya duit bukan segalanya. Oke, sehari gue bisa makan sehari ini pagi siang sore dong berarti. Iya. 30, 20, 50 lah sehari. Makan, buat makan mungkin kalau gue sendiri ya paling ya kalau lagi banyak jajannya paling 100.000 kali ya Sehari? iya. Gue pernah ngitung sih sebulan 5 juta ya. Soalnya kan gue kadang kalau sama cewek gue makan juga mesti banyak kan. Gue main basket sama teman gue, nggak terlalu ngeluarin duit banyak lah itu main basket. Terus apa lagi ya? Kebanyakan di showroom sih, jadi main basket doang, paling sama nongkrong ya jajan ya, makan lagi duit gue keluar. Main Kenapa? game. Terakhir waktu gue gajian kemarin, gue ngabisin 500.000 buat beli cash PB. Sumpah. 500.000 buat PB, 500.000 buat Dota, 1 juta lah itu sebulan berarti buat game. Dan seharusnya sponsornya. Iya, oh enggak, itu tuh baru gua doang. Belum gua transferin ke Jojo sama lu. Berarti 1,2 bener. 1 juta. Oh, itu tuh baru cash-nya doang, belum kalau misalnya gua pengen beli equipment barunya gitu. Tapi biasa sih itu kan udah gua targetin dari sebelum gua kerja biasanya. Jadi kayak gua tahu nih pendapatan gua seberapa, terus gua udah masukin ke keranjang dulu nih. Kira-kira apa yang mau gue beli gitu loh, jadi kayak udah ada targetnya lah gitu. 1 juta sebulan. Cash atau kredit? Tergantung sih barangnya apa. Kalau kayak mobil gitu kan, gue di mobil ya kalau lu punya cash banyak, lu tapi perlu alihin buat modal usaha gitu ya mending kredit. Tapi kalau buat barang-barang kecil ya misalnya kayak sepatu gitu, mungkin lagi butuh sepatu ya cash. Berarti dia untungnya lebih banyak Kredit emang. Cash lah. Kenapa? Kredit utang dong. Ya nggak sih? Kalau kredit itu utang kan ya? Terserah lu definisi kredit dulu kayak gimana, cuma kepentingan cash atau kredit? Kalau mental gue tuh bukan mental boleh sensor nggak nih? Tit gitu anjing habis itu. Mental anjing gue nggak suka anjing kalau kredit. Tahu gak sih? Karena lu tuh lebih menikmati barang yang lu dapetin kalau lu bisa bayar plek cash daripada lu punya satu barang, tapi barang itu lu masih kayak bulan depan lu mesti bayar lagi gitu. Jadi kayak kepuasannya tuh kurang sih menurut gue sih. Jadi lu prefer Cash. barang cash? Nah, Mau itu mahal atau murah? mau mahal mau murah. Cash. Iya. Lebih baik gue susah-susah ngumpulin duitnya dulu untuk bisa mendapatkan gitu. Sebenarnya
dapetin barang tuh sama aja kayak dapetin cewek sebenarnya. Harus susah-susah dulu gitu. Mahal tahan lama lah, jelas. Kenapa? Ya buat apa kan kalau lu beli barang itu kan kalau bisa untuk jangka panjang, ya nggak sih? Daripada lu beli untuk sesuatu kayak ya ujung-ujungnya kalau murah buat gengsi doang sih. Wait a minute. Ya nggak sih, gue tahu arahnya ke situ. Nggak murah tapi nggak tahan lama. Itu kan biasanya barang-barang yang buat gengsi doang. Paham nggak sih? KW kayak gitu. Misalkan contohnya gini, sofa. Lu mendingan sofa yang 500.000 tapi buat 1 tahun atau sofa 10 juta buat lama banget. Iya gitu. Gue lebih balik barangnya mahal tapi buat tahan lama. Karena prinsip gue, lu beli barang itu kalau bisa buat lama, buat waktu 5 tahun, 10 tahun. Jadi lu nggak usah beli lagi. Kalau gue sih gitu. Sesuatu yang mahal tapi tahan lama. Soalnya kan umurnya lebih panjang, lu lebih sering pakai. Jadi ya kalau lu hitung-hitung ya pasti lebih murah, lebih untung yang tahan lama. Kayak gue. Ya hoodie ori lah, kayak hoodie biasa aja, kayak esensial aja, kayak Pull&Bear yang hitam gitu biasa ya biasa aja. Emang kenapa harus off-white? Kenapa? Ya pertama gue juga gak terlalu demen ya begitu-gitu ya, gak apa ya, gue gak support KW. Sama sih, yang hoodie 500.000 tapi ori. Jangan dibanding yang hoodie mereknya bagus, maksudnya branded banget tapi KW. Gue hidup bukan buat brand, gue hidup tuh buat kualitas. Oke. Berarti tim ori Tapi murah, tapi murah. Nikah kan sekali seumur hidup menurut gue, jadi mewah sih. Mewah. Jadi lu give all you got buat pesta itu. Karena menurut gue kalau nikah tuh sekali seumur hidup dan ya udah sekali seumur hidup. Jadi kalau bisa kasih yang terbaik sih, karena kalau udah nggak ngasih yang terbaik kan sayang aja gitu. Lu mau apa dikenang sama seumur hidup pas nikah, maksudnya sama teman lu, lu tau gak nikahnya Davin gitu, makanan nasi bok, nah kan seumur hidup malu anjing kayak gitu. Itu susah. Soalnya kalau kita nikah kan bukan cuma keputusan di gue ya, orang tua ikut campur pasti. Gue sih pengennya yang simpel-simpel aja, teman-teman gue aja, teman-teman dekat, keluarga yang gue kenal dekat aja gitu. Jadi ya nggak terlalu mahal-mahal banget lah. Lagian nikah mewah-mewah, mahal-mahal buat apa menurut gue? Ya soalnya kan nikah itu kan ya apa ya, acara pribadi ya sebenarnya ya. Nah jadi ya sebenarnya balik lagi ke orang masing-masing sih. Kalau menurut gue lebih enak gue ngerayain cuma sama orang-orang yang gue kenal dekat. Jadi ya nggak perlu banyak-banyak. Ngapain gue nikahan banyak-banyak gitu memang terus ada orang nggak kenal gitu datang ke nikahan gue, kan nggak penting. Kita makan enak deh kawinan, santai. Emang lu gue bilang? Gue datang. Kalau mental kaya, lu berjuang dulu baru mendapatkan. Seenggaknya tuh lu effort dulu baru lu mendapatkan. Sedangkan kalau mental miskin, lu kadang-kadang lu pengen ngedapetinnya duluan, tapi lu padahal lu nggak punya nih. Alhasil lu pinjem sana sini, atau paling parah nyolong. Gitu sih menurut gua. Paham kan? Paham nggak? Maksudnya poinnya dapet kan? Maksud gua. Kalau lu pede mental mana? Mental kaya lah. Rich mentality. Mental kaya, mental care. Mungkin mental care yang dimaksud mungkin ini ya, kalau misalnya kayak orang dia mikir yang orang-orang udah lebih berprivilege gitu, jadi lebih gampang kaya, atau dia karena dia mungkin lebih susah dia ngelihat ke atas tuh kayak nggak mungkin bisa ke atas gitu, kayak susah. Padahal sih banyak ya contoh nyata kalau orang dari bawah bisa ke atas murni dari ambisi sama kerja keras. Kalau mental kaya ya walaupun lu nggak punya apa-apa ya lu bekerja keras sampai lu punya gitu. Ya karena segala sesuatu pasti bisa sih, apalagi kita di Indonesia pasti masih banyak banget loh. Belum. Kenapa? Soalnya masih banyak banget yang bisa dikembangin dari diri gue. Masih banyak yang harus gue improve dalam hidup gue, dan gue rasa itu nggak bakal pernah ada habisnya sih, minimal sampai umur
umur gue pensiun. Untuk sekarang ini. Iya. Nggak. Karena prinsip gue jangan pernah puas untuk hidup ya. Kalau bisa setinggi apapun yang udah lu raih, lu harus belum puas dengan apa yang lu dapetin. Karena ketika lu udah puas, ya udah lu akan nge-stuck di situ dan nggak akan pernah berkembang lagi. Kalau konten kreator sih hidupnya buat konten terus ya. Karena gue percaya namanya gue buat konten pasti entah dilirik sama orang untuk ditarik ke timnya mereka, atau gue dilirik orang sebagai orang nih kayak oke nih, oh nih orang udah gue bisa berkembang sendiri. Jadi kalau gue sih langkah gue tetap That you could ini sih tetap produce konten gue segala macem gitu. Jadi kayak ya udah tetap jalanin aja kayak biasa gitu. Untuk kedepannya sih gue belum mikir kalau lu berharap jawaban gue kayak gue buat tim sendiri segala macem, gue belum sampai situ sih, karena gue berpikirnya ya udah tetap buat kontennya aja dulu gitu. Ya karena gue di showroom mobil bekas ya, gue bakal fokus di bidang ini. Terus bidang ini gue lihat juga masih prospek ke depan masih luas banget lah. Jadi gue bakal fokus di sini sampai ya habis gue fokus kerja ya apa paling nikah kalau udah siap. Yang gue pernah punya rumus nih, kalau misalnya dapetin uang di atas nih, misalnya 15 juta itu kan 15 juta itu adalah sama dengan pendapatan gue yang baru gitu loh. Jadi gue harus nge-planning yang baru dong. Gue harus nge-plan baru kayak mungkin dulu gue nabungnya cuma segini, sekarang nabungnya yang gue tingkatin. Intinya gue membuat strategi nabung yang baru sih, strategi manajemen keuangan gue yang baru. Jadi kayak ya udah, entah itu nabungnya entah gue tabungin atau entah gue belajar sama ada itu tuh kalau misalnya itu investasi ya yang kayak gitu-gitu deh gitu. Gue belajar kayak gitu-gitu, jadi kayak gerakin pasif money gue sih. Ya gue bakal lebih hemat jajannya sih. Sekarang kan gue masih tinggal sama orang tua gue. Sebenarnya nggak banyak juga sih pengeluaran gue yang wajib gue keluarin. Gue nggak ada beban sebenarnya sih. Gue masih hidup bareng orang tua. Jadi paling gue kurangin jajan. Yang pasti nggak akan gue habisin sih. Kayak brok gue gitu nggak habisin. Karena kalau dalam handle money kan pasti ada manajemen keuangannya kan, kayak ya 100 juta itu entah 40%-nya gue tabung, 60%-nya gue jadiin gue lupa, pokoknya rumusnya tuh ditabung berapa persen, dipakai buat kehidupan sehari-hari berapa persen, sama yang ininya buat passive money-nya sisanya. Investasi kek atau apa kek gitu, atau buat usaha kek gitu. Apa yang mau lakuin? Nggak ada tim kaget kan tiba-tiba ngasih 100 juta gitu. Gue keren banget tuh anjing. Deposit lah. Gue deposit. Full. Gue deposit nggak sih 50 lah paling. Sisanya ya gue tabung biasa. Entah nggak atau nggak gue buat usaha baru kayak atau apa gitu. Ya sih kalau gue gitu sih. Pokoknya ada yang gue deposit, ada yang gue pakai buat usaha. Pasti gue buat usaha baru gitu deh. Supaya karena prinsip gue nggak mau bikin uang 100 juta itu mati. Gue maunya 100 juta itu bisa berkembang terus. Buat yang 100 jutanya mau pakai buat diri itu sendiri apa? Oh, yang buat having fun-nya. Ya paling cuma berapa sih? 1 juta, 5 juta lah. Buat apa? Having fun gue main game lagi jadi sumpah. Kecuali kayak lu nih Pin anjing, kok duit cash gue habis lah pasti gue support anjing. Kalau buat game anjing, sumpah anjing, kenapa ya? Buat nambahin modal gue, usaha gue. Usaha lo? Jual beli mobil kan ya uang gue ya terbatas. Uang bapak gue kalau gue dapet 100 juta buat gue ya buat gue jual beli mobil. Oh, jadi buat modal lo sendiri bukan modal showroom bersama. Iya, bapak gue ngapain gue tambah 100 juta buat gue lah. Menggelitik doang. Gak ada hal lain yang pengen lo beli? Yang gue beli apa ya? Apa yang lo pengen beli dari 100 juta itu apa?
atau pure buat modal usaha semua. Nah, kalau main cewek, Yang disebut di sini dong. Nah, elah kayak gue main cewek aja. Yeah boy. Enggak sih, enggak ada yang gue pengen beli. Paling kalau yang gue beli-beli itu kayak gue pengen sepatu basket, tapi itu pun jarang yang gue beli. Sepatu basket gue masih ada. Sama paling gue kalau beli-beli gitu, gue lagi pengen beli buku. Buku cuma berapa ratus ribu. tapi apa? Hobi lu tuh, hobi lu yang lu keluarin dari 1 juta, 1 juta ini lu pakai buat hobi lu kan? Kayak misalkan basket lu beli sepatu yang termahal kayak apa kayak? Iya. Lu beli peralatannya lengkap deh, malah. Enggak lah, nggak usah sampai yang termahal lah, kayak satu cukup lah kalau mau beli satu sepatu gitu. Ya satu cukup lah, nggak usah yang termahal gue lah. Thank you guys for watching. Kalau lo suka video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, pencet tombol subscribe, dan juga komen video ini. Thank you guys.